Oke, bismillah, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke ritual. Jadi sebelum ini teman-teman berarti udah nyelesain bagian fundamental. Kita udah siapin rencana aksinya. Sekarang kita mau masuk ke bagian psikologis. Ini adalah bagian kedua dari piramida Think Planner. Sebelum kita bisa masuk ke rinci, yang nanti Pak Agus dan saya juga akan mendampingi teman-teman lebih dalam buat pahamin bagian itu. Nah, intinya, duh, tadi break makan tahu nih. Kemarin minum dulu. Alhamdulillah. Jadi intinya di ritual ini kita pengen teman-teman itu fokus ke penggunaan energi, penggunaan waktu ya, kemudian juga skill untuk say no pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan goal kita. Nah, kita sebut sebagai ritual. Ritual ini saya bisa bilang dia kayak apa ya? Kayak intinya, core supaya rencana kita tuh lancar. Karena ritual itu membuat kita lebih slowing down ya, membuat kita sehat ya, karena ritual itu juga ada sisi body yang diperhatikan ya. Kemudian membuat kita fresh karena ada sisi soul yang dijaga di sana. Kemudian ritual ini juga membuat kita tetap semangat dan smart karena ada sisi mind di sana juga yang dijaga. Jadi ritual ini tidak berhubungan langsung dengan hasil memang, tapi ritual ini membuat kita tetap tenang dan nyaman menjalani hari sehingga kita tetap optimal. Kalau teman-teman masih ingat slide saya yang kemarin yang ada itu kurva naik. Nah, kita sampai ke situ dan tidak merasa kewalahan, performa kita tetap di atas itu kalau kita betul-betul bisa menjaga diri kita itu tetap tenang, nyaman ya. Penggunaan energinya sesuai, kita bisa katakan no pada hal-hal yang seharusnya memang tidak kita lakukan, kita katakan yes pada hal-hal yang betul-betul relevan. Nah, itu bisa semua terjadi. Jadi morning ritual dan nanti ada juga yang namanya evening ritual. Jadi ritual ini ada dua. Ada yang pertama ritual pagi sama ritual malam. Ritual pagi adalah di mana ketika kita membuka mata pertama kali di pagi hari, kita melakukan hal apa. 60 menit pertama Anda bikin apa sejak Anda buka mata pertama kali. Nah, ini penting buat kita bahas ya. Kemudian sama juga dengan evening ritual. Sebelum Anda tidur, itu Anda ngapain dulu? Ini penting juga kita bahas. Karena para top performance itu mereka memperhatikan kedua hal ini. Bangun pagi apa yang dilakukan, sebelum tidur apa yang dilakukan. Kalau Anda tipe orang yang bangun pagi langsung kerja, malam sampai rumah langsung tidur, ya mohon maaf, bisa jadi Anda merasa banyak kekosongan di dalam kehidupan Anda. Banyak kemunduran, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini mungkin hal paling mudah yang bisa kita cek dulu. Alhamdulillah. Kita bahas yang pertama morning ritual. Morning ritual kemampuan menghasilkan lebih banyak uang, ya. Kemudian tubuh yang sehat, lebih banyak energi, kemudian bersemangat, kemudian menjalani kehidupan yang terbaik. Ritual itu berhubungan dengan 3 morning ritual, body, mind, sama soul. Yang ritual kita selalu menyentuh 3 aspek penting ini. Ya, jadi mind kita, kemudian body kita, sama soul kita. Ritual pagi harusnya seperti itu. Para miliarder dunia, ada nggak rahasianya mereka? Supaya mereka bisa jadi miliarder? Pasti ada. Kalau nggak ada, ya kita semua pasti jadi miliarder. Ya kan? Karena orang-orang yang jadi miliarder itu nggak banyak, berarti kita harus sepakat ada hal yang mereka lakukan, tapi kita tidak lakukan. Karena faktanya tidak semua orang punya 1 juta miliar dolar hari ini di rekeningnya. Ya kan? Hanya segelintir orang. Dan kenapa mereka bisa? Karena mereka melakukan hal yang mungkin mayoritas orang tidak melakukan. Nah, saya singgung sedikit. Buku 5 AM Club. Jadi di buku itu dibahas bahwa para super miliarder dunia itu mereka punya kesamaan yang unik. Kesamaan uniknya adalah mereka selalu bangun jam 5 pagi. Makanya judul bukunya 5 AM Club. Klub jam 5 pagi kalau bahasa Indonesianya. Nah, memang opsi ini belum tentu disukai. Bangun pagi itu tantangan berat ya bagi sebagian orang. Tapi hebatnya opsi ini kok bisa ya membentuk banyak orang hebat. Bagaimana caranya? Kita tadi sudah bahas soal willpower kan, soal energi kita yang terbatas. Nah, saat bangun itu udah mulai kepake.
kita mulai kerja, kepakai lagi. Kemudian ada tugas banjir datang, kepakai lagi energinya. Belum lagi kita buka medsos, menguras emosi, nonton berita negatif, menguras emosi lagi. Belum lagi tuntutan orang, kanan, kiri, rumah, kantor, bos, anak, menguras energi lagi. Nah, mulai dari jam 5 pagi, orang bangun, harusnya, sebaiknya, secara efektif memanaskan otak. Itu sebelum kita masuk ke rutin kita. Jadi bangun jam 5 pagi, itu seperti kita memanaskan mesin mobil sebelum kita pergi jalan. Ketimbang Anda nyalakan mesin, langsung jalan. Nah, itu kurang bagus gitu. Olinya juga belum menyebar kemana-mana, Anda udah tarik gitu. Sama otak kita juga gitu. Jadi kalau kita bangun lebih pagi, kita memanaskan otak kita supaya bisa lebih efektif di sepanjang hari. Nah, saat kita bangun, yang terjadi sebenarnya korteks prefrontal kita, itu kita ganggu dia. Jadi sementara pikiran rasional, khawatir, ragu, takut, itu sementara diblok di prefrontal cortex ini, itu dibungkam. Bonusnya di waktu ini, di waktu jam 5 itu maksud saya, bukan ini ya, itu ya, jam 5. Sekarang kan bukan jam 5, sekarang jam 12. Bonusnya lagi kita dapatkan di waktu itu jam 5 pagi itu, otak kita itu diprogram untuk produksi hormon dopamin sama serotonin. Hormon itu diproduksi, apa efeknya? Kita jadi happy, kita jadi damai, dan kita jadi lebih tenang ketika bangun di pagi hari. Jadi kalau kita bisa menekan pikiran negatif, plus kita dapat kedamaian, energi kedamaian, mau nggak? Mau. Ya kalau mau, sederhana, bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi di sini artinya adalah Anda cek, Anda biasanya bangun jam berapa? Nah, Anda set sejam atau 2 jam sebelumnya. Bukan berarti saya bilang kita harus bangun semua jam 5, enggak. Karena belum tentu cocok dengan Anda. Ada yang bangun jam 7 dan tetap produktif, ada. Ada yang bangun jam 8 tetap produktif, ada. Tapi kalau Anda kebiasaan misalnya bangun jam 7, coba bangun jam 6. Anda kebiasaan bangun jam 6, coba bangun jam 5. Ya, karena belum tentu cocok, saya ulang lagi. Saya pun sebagai seorang muslim, bangun jam 5 belum tentu cocok. Karena kalau saya bangun sekarang jam 5, saya nggak dapat sholat subuh di masjid. Karena sholat subuh sekarang di masjid jam 4 lewat. Nah, tapi nanti ada siklus bulan, di mana nanti waktu subuh itu bergeser jadinya jam 5 lagi. Ada, kadang-kadang seperti itu. Jadi kita tetap harus melihat bahwa bangun lebih cepat, kita dapat keuntungan di situ. Walaupun sebenarnya sih di banyak buku kesehatan dibahas juga sebaiknya kita membiasakan diri kita tuh bangun di jam yang sama setiap harinya. Ya, supaya hormon itu teratur. Hormon tidur, hormon semangat, ya, hormon cemas itu keluarnya tepat waktu. Kalau kita hajar aja, bangun jam berapa aja, tidur jam berapa aja, jadi kacau hormon kita, gitu. Itu yang membuat kita tuh sering sakit-sakitan. Jadi intinya, momen itu tuh penting, momen ini, momen bangun pagi. Mau dan bertindak itu urusan yang berbeda. Nah, kalau Anda mau tapi Anda nggak bertindak untuk besok pagi supaya bisa bangun lebih pagi, ya itu urusan Anda ya. Itu sebabnya yang mau memanfaatkan momen ini, momen bangun jam 5 pagi ini, ya, menurut bukunya itu hanya 5% manusia yang mau komitmen. 95% sisanya ngapain? Enggak. Jadi jangan heran kalau 5% manusia di bumi ini kok mereka jadi miliarder. Sisanya enggak. Ya walaupun banyak faktor ya, tapi kan kalau kita lihat riset dari buku 5am Club, dia ketemu polanya, teman-teman. Dia ketemu polanya. Ketemu polanya bahwa miliarder hampir semuanya bangun pagi. Oke, nah di buku itu juga dikatakan bahwa orang-orang yang super miliarder punya pola yang sama, yaitu mereka bangun pagi dan mereka melakukan hal yang mayoritas sama. Jadi ada 3 pilar yang diurus, yang dikerjain, yang diperhatikan sebelum mereka membiarkan tuntutan dari orang lain datang. Rumusnya apa? Nah ini yang kita udah bahas tadi. Body, mind, and spirit. Sekali lagi, ini riset teman-teman. Jadi belum tentu cocok dengan teman-teman. Tapi buku ini dia meriset ratusan para super miliarder. Ketika mereka bangun pagi, apa yang dilakukan? Pertama, bangun lebih pagi, jam 5 pagi rata-rata. Dan ketika bangun, ya mungkin mereka bisa melakukan banyak hal, ya mungkin beda-beda. Tapi 3 hal ini selalu tersentuh. Body, mind, sama spirit. Mereka selalu ngurusin tubuhnya. Mereka selalu ngurusin pikirannya, mereka selalu urusin soul-nya dulu, baru ngurusin orang lain. Saya pernah bikin postingan pendek di Instagram, kemudian saya nggak nyangka ya, yang posting begini adik saya sendiri. Adik saya sendiri, Fatmawati Amin namanya.
Dia bilang, "Aduh susah mama kayak gitu, bangun pagi langsung, ngurus anak, ngurus suami." Saya cuma balas sama dia, tapi saya balasnya bukan di postingan kalau nggak salah. Oh, saya kayaknya balas di posting juga, tapi saya langsung chat dia pribadi. Saya cuma bilang sama dia kayak gini, "Ya udah bangun lebih pagi lagi sebelum orang lain bangun." Orang lain itu siapa? Anak-anak, anak suami itu kan orang di luar diri kita. Bangun lebih pagi lagi sehingga kita punya waktu untuk me time dulu, ngurusin dulu tubuh kita, ngurusin pikiran kita, ngurusin soul kita. Sehingga nanti pas mereka bangun baru kita urusin mereka. Selalu ada cara. Ya, rumusnya adalah 20 20 20. 20 body, 20 mind dengan 20 spirit. Jadi kita ngurusin 20 menit tubuh kita. Kita ngurusin 20 menit pikiran kita ngurusin 20 menit spirit kita. Sebelum kita memenuhi tuntutan orang lain. Jadi 1 jam pertama ketika kita membuka mata itu buat diri kita sendiri. Ritual pagi kalau Anda selesaikan tanpa Anda sadari, Anda sudah menciptakan yang namanya kemenangan kecil di pagi hari. Jadi Anda merasa hebat seharian. Waduh, saya bisa sukses tadi pagi, olahraga 20 menit, baca buku 20 menit, meditasi atau murajaah 20 menit. Masa sih hal-hal yang lain saya nggak bisa selesaikan. Jadi kita merasa hebat gitu 1 jam pertama dalam kehidupan membuka mata di pagi hari kita sudah sangat produktif, itu membantu kita membangun momentum semangat supaya kita bisa sampai sore, sampai malam itu tetap membangun atau mencari kemenangan-kemenangan yang lainnya. Kegiatan untuk body apa? Ini nih, untuk body, banyak. Bisa olahraga, bisa siapin makanan sehat, ya kan, atau mandi. Mandi itu kan merawat tubuh, ya. Kita nih dikasih tubuh sama Allah, sama Tuhan. Amanah dong, dirawat gitu. Jangan sampai kita udah dikasih tubuh lengkap seperti ini, kita kasih makanannya jelek, kita kasih minumannya jelek, kita nggak latih dia, kita nggak bersihkan dia, ya jangan. Nanti kalau kita tidak bersyukur, Allah akan ambil nikmat itu. Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Wah, ini bersyukur nih, tubuhnya dirawat. Ya udah, Allah tambah lagi nikmatnya, dikasih sehat lebih panjang. Nah, oke. Kemudian kegiatan main. Kegiatan main ini apa aja? Kegiatan main ini bisa banyak. Bisa baca buku, bisa dengerin podcast, bisa dengerin audiobook, bisa menulis, bisa membaca, ya pokoknya apapun lah. Intinya bangun pagi, sisihkan waktu 20 menit untuk melatih pikiran kita supaya makin tajam. Dan yang ketiga adalah spirit. Spirit ini kita ngapain? 20 menit pertama dalam kehidupan kita membuka mata di pagi hari, ting, buka mata, ingat 20 menit kita harus kasih makan ke spirit kita juga. Anda bisa meditasi, Anda bisa journaling. Kalau teman-teman Nasrani ada yang namanya saat teduh. Kalau Pak Agus dia meditasi. Nah, kalau saya misalnya sholat subuh, ya sholat subuh saya nggak hitung sih, saya nggak hitung 20 menit. Nanti saya hitung 20 menit pasang stopwatch itu pas mulai baca Quran sama murajaah atau Asmaul Husna. Jadi apapun. Jadi 20 menit body, 20 menit mind, 20 menit spirit. Ini oke ya sampai sini ya. Nah, jadi ritual pagi paling buruk apa dong? Ritual pagi paling buruk pertama, Anda bangun pagi langsung medsosan. Nah, istri saya juga sering kayak gitu tuh. Saya udah tegur, ya alhamdulillah saya ada perubahan. Bangun pagi itu jeleknya kalau handphone ada di samping kita ya, di bawah bantal lagi. Itu kan radiasinya ada terus itu. Handphone malam itu waktunya ngecas. Jadi jangan sampai pagi kita mau bangun, kita mau beraktivitas, handphonenya malah lowbat. Ya itu kan salah manajemen juga. Kalau saya sih mending malam handphone dijauhkan aja dari tempat tidur. Pertama mengurangi distraksi. Yang kedua ya kita juga jadi terbantu pagi-pagi bangun sudah 100% gitu kan. Mending simpan aja jauh-jauh ya. Kalau memang dia fast charging nggak perlu dicas semalaman, udah bawa aja jauh-jauh keluar. Kalau perlu pasang alarm, jadi nanti kita harus bangun dan ngambil handphone, jadi kita segar juga. Jadi kenapa sih bangun pagi membuka medsos langsung itu bikin kita jadi kurang bagus ya? Itu termasuk ritual pagi yang buruk menurut kami. Kenapa? Karena menjaga perasaan tetap happy itu tidak mudah. Ya, itu butuh latihan. Anda yang belum begitu terlatih, jangan coba-coba memulai hari dengan berita buruk, karena bisa dipastikan sampai akhir hari nanti Anda emosian. Bangun pagi langsung buka berita, langsung buka medsos dan beritanya ternyata berita buruk, Anda pasti emosi tuh. Ya, korupsi, aduh Anda langsung ikut emosi, banjir, aduh Anda ikut emosi. Tadi pagi saya bukan pagi lagi sih, habis olahraga, saya sudah ngaji segala macam, saya buka medsos, lihat berita banjir di Jayapura, saya langsung emosi, saking emosi saya bikin status di Facebook. Jadi mood itu susah untuk kita terka
Dia bisa naik turun kapan aja. Dan menjaganya juga sulit. Jadi pagi itu pastikan mood kita bagus. Caranya gimana? Caranya adalah hindari membuka medsos. Ya, jika Anda sulit nyari berita baik di pagi hari, ya mending kita berdoa ya. Kita berdoa untuk kebaikan kita, untuk keluarga kita. Dengan begitu kita jadi punya positive feeling, kita jadi punya perasaan yang happy untuk hari itu. Ya, sambil menunggu jawaban dari doa-doa kita sambil ikhtiar, kita sambil mengerjakan hal-hal yang baik, ya, kita sambil produktif gitu. Kita bisa secara sengaja membuat diri kita bahagia dengan sering-sering memberi makan pikiran dengan pikiran baik, utamanya di pagi hari. Nah, itu sebabnya medsos itu tidak disarankan di pagi hari. Bukan medsos sebenarnya, intinya jangan buka handphone lah kalau pagi hari. Ada email di sana, Anda membiasakan diri bangun pagi langsung buka email, berarti Anda membiasakan diri Anda itu menjadi pesuruh. Karena email itu isinya pasti perintah, ya kan? Perintah untuk membalas. Minimal itu perintah untuk membalas. Jadi medsos itu memang kalau Anda perhatikan, gak usah medsos ya, Anda buka TV deh. Atau Anda cari satu channel yang isinya berita semua 24 jam. Pasti mayoritas beritanya negatif. Makanya pakar parenting itu selalu menyarankan anak itu lebih baik gak usah dikasih nonton berita. Kenapa? Karena isinya negatif. Dominasinya negatif. Itu bisa berdampak buruk kepada anak. Nah, ritual pagi yang buruk berikutnya adalah langsung kerja. Nah, karena kalau kita langsung kerja, kita tidak membangun kemenangan. Ingat tadi yang saya katakan, kita bangun pagi sudah ngurusin tubuh kita, pikiran kita, sempat baca buku, sempat ngaji, sempat olahraga, itu kita langsung merasa menang. Wow, saya udah menang di pagi hari. Pekerjaan apa sih yang nggak bisa lagi? Gampang, itu kemenangan kecil. Ya, langsung tempur. Ya, ini seperti Anda tidak Anda pergi ke medan perang tapi tidak membawa perlengkapan. Anda terburu-buru gitu. Jadi ambil jeda ya, tenangkan diri, meditasi dulu, olahraga sehingga Anda dengan sengaja happy hari itu. Dan yang berikutnya adalah ritual pagi yang buruk adalah membaca email. Ya, ini melatih diri kita mengerjakan agenda orang lain. Nah, jadi ritual pagi apa dong? Silakan isi sendiri. Jangan ikut-ikut, cari yang sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Pertama, syaratnya kalau mengisi morning ritual ini harus apa? Harus ini, BMS, body mind spiritnya dapat. Kedua, harus apa? Harus happy ketika kita menjalankannya. Dan yang ketiga syaratnya apa? Jangan terlalu lama. Karena pagi itu kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang penting selanjutnya. Kalau saya pribadi, saya batas waktu melakukan morning ritual itu dari jam 7 pagi. Lewat dari jam 7 pagi pilihan. Kadang saya masih bisa lakukan, kadang saya stop. Saya harus be nice dengan diri saya. Oke, enggak apa-apa, saya enggak sempat, tapi minimal saya melakukan ini dulu. Lalu saya akan langsung masuk ke aktivitas saya, ke rutin saya. Oke, itu morning ritual. Oke, ini kayaknya udah mau azan deh. Oke, jeda dulu ya. A few moments later. Oke, kita lanjutin sedikit lagi ya. Jadi ini teman-teman boleh isi. Silahkan cari yang betul-betul nyaman. Jadi jangan sampai bikin ritual yang ribet, yang berat juga. Ingat, ritual ini harus membuat teman-teman tuh happy. Ada loh yang bikin ritual pagi itu hanya minum kopi bareng pasangan misalnya. Itu cukup. Dia udah merasa bahwa spirit saya udah dapat di situ ya, pikiran saya udah dapat karena kami sambil ngobrolin buku misalnya. Tubuhnya mungkin nggak dapat tapi bisa dimasukin juga. Ya, silakan dan Anda bebas menggonta-ganti. Jadi jangan sampai Anda merasa bahwa saya tulis nanti nggak bisa ubah. Enggak dong. Ini hidup Anda. Anda tulis aja. Bisa diubah kapanpun, bisa dimodifikasi kapanpun. Kalau merasa kurang maksimal bisa diubah. Intinya sampai di sini saya pengen teman-teman paham bahwa ritual pagi itu tujuannya adalah membangun momentum supaya kita ini di pagi hari itu merasa sudah menjadi orang yang luar biasa. Karena kita udah menang di pagi hari dan ritual pagi ini akan menjaga kita tetap tenang, calm, menjalani semua hiruk pikuk pekerjaan di sepanjang hari gitu. Dan juga nanti ada namanya ritual malam. Ritual malam ini adalah untuk mengingatkan kita bersyukur. Ingat, kita sudah menjalani hari loh. Kita makan, kita ketemu teman-teman, kita selamat pulang pergi tempat kerja. Masa kita sampai rumah langsung tidur? Ritual malam ini penting untuk membuat kita tuh bersyukur, bahagia, dan jangan lupa memastikan ritual pagi itu aman. Ya, jadi
Kita menutup hari dengan rasa bahagia, penuh syukur, ya, memastikan istirahat kita cukup, memastikan ritual pagi berjalan dengan optimal. Kalau saya ritual malamnya ya 18:21. Dari pukul 18 sampai pukul 21, ritual malam saya adalah no gadget, ya, hanya 3B dengan keluarga, bermain, belajar, dan bersama. Kita pokoknya bareng-bareng berlima. Itu kalau jam 18. Jadi kalau ada yang kontak saya jam 18 sampai 21 tiap hari agak susah. Karena memang lebih sering saya betul-betul nggak pegang itu handphone, laptop segala macam. Jadi ritual malam saya adalah family time. Kalau ada orang bilang family time tiap weekend, no, saya family time every day. Ya, walaupun 3 jam itu sebenarnya sih nggak terlalu dirindukan juga karena seharian juga saya sama-sama mereka. Anak-anak saya juga soalnya kan homeschooling, saya juga kerjanya di rumah. Jadi formalitas yang betul-betul bareng mereka fokus tuh ya di jam itu. Tapi selebihnya kita juga tetap bareng-bareng. Apapun situasinya nanti, teman-teman pasti akan lihat bahwa ritual itu mungkin tidak mulus, ya. Ada waktunya teman-teman tidak bisa melakukan ritual pagi karena tiba-tiba ada kondisi mendesak. Hal itu tidak sepenting respon Anda. Tetap jaga respon kita positif, ya. Kita tidak bisa mengendalikan kondisi di luar diri kita, tapi yang kita bisa kendalikan apa? Ucapan kita, sikap kita, pikiran kita. Temukan hal minimum yang bisa dilakukan untuk mengganti ritual kita yang rusak. Nah, ini contohnya ritual eveningnya apa nih? Baca bersama anak, bersih-bersih diri, ngobrol bareng istri, meditasi, apapun. Oke, pilihan yang Anda buat pada jam pertama di pagi hari akan menentukan apakah Anda proaktif, produktif, dan tenang sepanjang hari, atau menjalani hari penuh dengan kesibukan memadamkan api dan bersikap responsif. Ya, sini padang sana itu reaktif namanya. Tapi kalau kita proaktif adalah kita sudah tahu ini harus dilakukan, ini harus diselesaikan. Ya, jadi mulai dari hari penuh, mulai hari kita dengan penuh kesengajaan dan hadirkan kemenangan sepanjang hari. Ritual ini perlu disesuaikan dan terus dimodifikasi sampai kita menemukan yang paling membangun produktivitas kita. Pagi hari kita tidak selalu sesuai rencana, ya ini tadi saya singgung. Terutama buat kita yang punya anak kecil, cara kita merespon gangguan dan situasi yang merusak jadwal rutin kita jauh lebih penting daripada gangguan itu sendiri. Jadi, jika kita gagal, go easy. Ingat, tujuan utama rutinitas adalah membangun kemenangan kecil, mulai dari pagi hari. Sehingga kemenangan ini bisa menular sepanjang hari. Jangan salahkan diri, selesaikan yang paling basic dan yang paling utama, besok akan jauh lebih baik lagi. Oke, Mastery Transition akan saya pisahkan slide-nya. Oke, karena waktunya sholat dulu ya. Thank you teman-teman.